Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Selanjutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menyelesaikan puasa ibadah pada hari ini dan bisa sholat, bisa, itu pun bagian daripada bersyukur, masih bisa diberi kesempatan bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarga beserta sahabatnya dan mudah-mudahan terlimpahkan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Yang terhormat Ketua Tamir, Ustaz Pengurus, panitia kegiatan Ramadan di Masjid At-Taqwa Kota Baru ini, dengan berbagai varian kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, baik yang sudah terlaksana ataupun yang masih dalam proses pelaksanaannya itu, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan semuanya. Jamaah rahimakumullah, kalau orang Islam itu sholat, baik bukan? Baik. Kalau orang Islam itu zakat, baik bukan? Baik. Kalau orang Islam itu puasa, baik bukan? Baik. Kalau orang Islam itu haji, baik bukan? Baik. Karena memang itu bagian daripada identitas umat Islam. Umat Islam identitas sholat, umat Islam identitas puasa, dan ketika sudah mencapai nisabnya maka wajiblah untuk dikeluarkan zakatnya. Baik. Haji ketika sudah mencapai kemampuannya untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji itu kan panggilan. Ada nggak yang diberikan kemampuan secara materi tapi belum bisa berangkat haji? Ada. Haji itu kan panggilan. Kita sering melihat sepertinya mampu secara materi, tapi kok belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mengilustrasikan itu, panggilan itu terkait dengan interest, kesukaan. Orang suka burung, mendengar suara burung itu mesti akan dicari sumber suara burungnya itu, karena suka dengan burungnya, hobinya. Diburu, ada perlombaan di sana ya diburu.
Ada kompetisi, misal kompetisi dengan suara burungnya itu pun diburu, di mana tempat dan bagaimana cara mendaftarnya itu. Ada orang yang suka dengan properti, mendengar walaupun jauh, baca informasi ada rumah akan dijual dengan 3 kamar, luasnya 100 meter, garasinya ada, dapurnya ada, tempat jemurannya ada, lingkungannya ada, harganya semisal 200 juta. Bagi orang seorang properti, mendengarkan informasi seperti itu sudah terbayang berapa keuntungan yang akan didapatkannya itu. Bagaimana caranya agar sampai target dari properti rumah yang akan dijual itu didapatkan? Panggilan mendengar adanya jual rumah. Begitupun semisal orang itu suka dengan jual beli dengan kendaraan seperti itu. Mendengar, mendapatkan informasi baik tulisan ataupun tertulis. Ada mobil mau dijual, speknya masih bagus, spare partnya masih bagus, tahunnya masih muda, harganya sangat menjangkau. Harganya misal 100 juta. Baru membaca informasi dengan tahun kerangka mobil itu dibuat dan bagaimana kondisinya itu sudah terbayang berapa keuntungan yang akan didapatkan. Karena apa? Ada sebuah interest, ada sebuah hobi, ada sebuah kemauan untuk mencapai ke sana. Kira-kira seperti itu panggilan-panggilan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan, didengarkan atau tidak. Hadirin rahimahullah, yang ingin disampaikan pada malam hari ini bahwa orang Islam sholat itu baik, orang Islam puasa itu baik, orang Islam mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisabnya pun itu baik, dan orang Islam berhaji itu baik. Apakah kemudian disebutnya Islamnya sudah sempurna? Apakah kemudian dengan seperti itu sudah disebutnya adalah sempurna? Kita bukan. Kalau sekarang ini baca di berita, baik medsos atau apapun, sekarang kan lagi sedang menggigit kan penegak hukum itu, kejaksaan yang kepegang itu, yang di Sumatera itu kepegang, yang OTT kemarin itu Islam. Jawab, Islam kan? Islam kan? Maka baiknya itu agar mencapai kesempurnaannya itu ada perangkat-perangkat yang lainnya itu. Dalam sebuah hadisnya itu ada 4 di antara perangkat agar mencapai Islamnya itu sempurna, bukan hanya sebatas baiknya saja. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Ini perangkat pendukung yang kemudian akan menyempurnakan keislaman kita. Siddiq, jujur. Butuh keteladanan, karakter. Sekarang ini kan rasa-rasanya untuk mendapatkan, untuk memilih karakter seperti itu sepertinya barang langka. Tapi bukan berarti kemudian dilangkakan. Ini memang harus kita dorong dari mulai pendidikannya sedini mungkin. Saya pernah sampaikan bahwa ChatGPT itu baik, bahwa Gemini itu ya bagus, bahwa perangkat pembelajaran sejenisnya seperti itu Pak. Gen Z ini, maaf, bagi orang tua yang kemudian anaknya sekarang masuk sekolah SMA ke bawah itu kan perangkat belajarnya sudah mencapai seperti itu. Yang ingin saya tekankan di sini, pendukung belajar seperti itu tidak sempurna, saya katakan
tidak sempurna. Walaupun mendukung untuk kebaikan, tapi tidak sempurna. Karena seolah-olah ketika sudah konsultasi mencari jawaban lewat itu seolah pasti akan benar. Dan dengan berbagai macam cara ketika ujian kemudian untuk melakukan pembukaan program seperti itu, ada kecurangan di sana. Padahal diperlukan sebagai perangkat adalah sidik kejujuran itu. Tidak ada kemudian nilai jujur menjadikan itu tidak baik. Ada cerita ini real. 2014 ada mahasiswa, saya sebut boleh lah karena ini kebaikan, nanti saya sebut semuanya, pengambil kebijakannya saya sebutkan, namanya Randy, kuliah di Semarang, Universitas Negeri. Dia masuk nol biayanya itu. Bapaknya tukang beca di Semarang, rajin Pak, rajin. Dia masuk dalam program bidik misi. Saya sebut menterinya waktu itu adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh. Ini bagian jariahnya itu. Presidennya saat itu adalah Pak SBY. Si Reni ini Pak, kuliah tepat waktu, cum laude, kemudian di wisuda. Wisuda itu kan ada pemindahan kan, apa namanya itu? Kalungnya ya, benangnya itu ya. Benangnya kan dari kiri digeser ke kanan kan. Kiri itu adalah otak kiri, digeser ke kanan itu kan mengarahkan ke otak kanan. Filosofinya kan seperti itu. Harus sudah mulai berkreatif, harus mulai inovatif karena akan terjun di tengah masyarakat. Ini kan filosofinya kan dipindah dari kiri ke kanan. Karena cum laude dipanggillah pertama, yang mewisuda adalah rektornya. Diantar sama orang tuanya Pak, naik beca itu. Diantar sampai tempat auditorium wisudanya itu. Selesai, salaman dengan rektornya itu. Besok kamu pengen apa? Saya pengen jadi dosen. Pengen jadi apa? Dosen. Kalau saat itu untuk dosen kan sekarang rata-rata S2 ya, karena nanti berpengaruh ke akreditasi unggul seperti itu. Ya, kalau biar unggul kan sekarang doktornya kan dalam itu harus 30%. Kalau akreditasinya unggul itu. Ya sudah, saya pengen jadi dosen. Kalau dosen sekarang harus S2. Jawaban yang jujur dari yang bernama mahasiswa itu terkenang oleh rektornya Pak. Ketemu tak sengaja dengan Menteri Pendidikan saat itu, Prof. Nuh itu disampaikan, Prof, saya punya mahasiswa baik anaknya, pintar, dari orang yang biasa, bapaknya tukang beca, cita-citanya pengen jadi dosen. Terus ya kalau diberi kesempatan kuliah dia akan kuliah. Hadirin rahimahullah, tidak lama pembicaraan itu sang menteri ini ada janjian bertemu dengan presiden. Disettinglah, diatur pertemuannya itu di Halim. Di bawah, mahasiswanya di bawah, rektornya mengajak, menterinya ketemu di Halim. Persiapan PSBY untuk kunjungan luar negeri. Sebentar pertemuannya itu, nggak nyampe 10 menit. Ditanyakan, dipertemukan, kamu pengen kemana? Saya kalau diizinkan bisa kuliah, saya pengen kuliah ke Inggris. Apa jawaban? Ya, tolong menteri dibantu, dibiayai oleh negara, diselesaikan. Yang ngomong presiden, yang jujur Reni. Kuliah Pak, S2, biaya negara full. Belum selesai S2 itu dilanjutkan lagi, disuruh menyelesaikan S3.
Di Inggris juga, pulanglah ke Indonesia beberapa waktu lalu itu, nyampe langsung welcome, diterima oleh kampusnya, kemudian menjadi dosen di sana. Jamaah rahimakumullah, itu namanya adalah cerita di depan panggung. Hal seperti itu pasti ada cerita di balik panggung yang semua orang belum tentu tahu kenapa bisa kemudian sampai prestasi itu bisa tercapai. Suksesnya orang, tercapainya yang irasional di depan panggung, ternyata di balik panggungnya itu ada sebuah cerita yang belum tentu orang itu tahu. Apa cerita di balik panggungnya itu? Selain kejujuran yang disampaikan ke rektornya itu, di balik panggungnya itu, dia ketika kuliah jalan naik sepeda itu lumayan Pak, minim setengah jam, minim. Kadang diantar bapaknya kalau hujan naik beca. Di balik panggung cerita itu, di waktu sore selepas perkuliahan, mengajar TPA tanpa dibayar sesen pun, dengan keluarga ekonomi yang seperti itu. Di hatinya masih ada kekuatan untuk mengamalkan ilmunya itu. Pasca diselesaikan perkuliahannya itu, selepas kuliah perhariannya itu, meluangkan, menginfakkan, mewakafkan waktunya untuk mengajar TPA tanpa dibayar sesuatu. Ini yang terkadang cerita di balik panggung itu yang kadang tidak bisa kita ketahui. Itulah yang menjadikan kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketakwaan itulah yang membuka berbagai macam rezeki yang tanpa diduga, bahkan bisa jadi mengejar sang pemiliknya. Sebagaimana di pertemuan pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang kedua wal kadhibinal ghaib, menahan emosi. Maunya anak seperti itu ya kuliah waktu luang main. Maunya seperti itu waktu luang maunya berkumpul dengan temannya. Maunya selepas kuliah waktu luang maunya nongkrong. Tapi apa yang diambil pilihannya itulah yang menjadikan mengangkat derajat diri dan keluarganya. Hadirin, jadi kesempurnaan Islam dalam hadis sahihnya itu, yang pertama adalah as-siddiq, kejujuran yang disampaikan dengan sebuah fakta dengan kebenaran itu, yang mampu merubah kebaikan bahkan menjadi kemuliaan bagi sang subjeknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ini mampu menghantarkan kita semuanya menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan, sehingga menjadikan hayatan thayyibah. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.